warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, sekarang kita sampai pada tanya jawab ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Setelah kita kemarin membahas tentang bagaimana kita ini harus beriman. Beriman itu harus berdasarkan kepada teks, berdasarkan kepada dalil, karena Islam adalah agama dalil, bukan agama yang sekedar berasumsi-asumsi. Silakan. Assalamualaikum Kanda, saya izin bertanya. Tadi sempat di awal Kanda menjelaskan bahwa kita harus beriman dan beriman ini harus dengan teks. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita memahami surat Al-Baqarah ayat 62 ini yang berbunyi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, apakah benar ayat ini sering dijadikan sebagai dalil untuk pluralisme Kanda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya adalah lalu bagaimana memahami surat Al-Baqarah ayat 62? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebenarnya ayat ini tidak sendiri, tapi ada ayat yang mirip dengan ini. Mana tuh? Ada di surat Al-Maidah ayat 69 dan Al-Hajj ayat 17. Coba langsung dibuka. Ini harus dikaji secara detail karena memang ayat ini menimbulkan kekeliruan pemahaman bahkan di kalangan senior, di kalangan intelektual muslim. Misalnya yang pernah saya singgung adalah Pak Syafi'i Ma'rif ya, memaknai ayat ini atau memahami ayat ini secara keliru. Dan saya baca juga di dalam tafsir Buya Hamka juga ada kekeliruan walaupun tidak sefatal ini ya, karena Buya Hamka mengatakan bahwa ayat ini mansukh, padahal juga enggak gitu. Makanya yang diperlukan oleh para endeavor, karena endeavor itu harus berbasis pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Karena ya itu sesuai dengan lagu kita, turut Quran dan hadis. Kalau nggak turut Quran dan hadis ya salah. Mengikuti pikiran kita itu namanya berasumsi ya. Maka kita harus betul-betul rigid ini di dalam akidah. Kita harus betul-betul rigid mengikuti panduan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Nah, ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 62 ini harus kita pahami dengan menggunakan asbabun nuzul. Kalau tidak menggunakan asbabun nuzul, maka akan keliru sebagaimana terjadi pada para intelektual muslim yang ya hebat-hebat itu ya. Nah, kita mulai dari persoalannya. Kenapa ada ayat Al-Baqarah 62 itu? Silahkan nanti kalian buka sendiri di Ibnu Katsir misalnya, di situ dijelaskan. Kalau di tafsir Jalalain nggak ada. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah Salman bertanya kepada Nabi Muhammad. Bertanya begini, kira-kira pertanyaannya, ya Rasulullah, dulu itu saya punya teman-teman. Teman-teman saya itu ya sholat, ya puasa. Mereka bahkan percaya bahwa engkau akan diutus menjadi nabi. Karena memang Salman Al-Farisi sendiri masuk Islam karena mendapatkan informasi dari para pendeta yang menjadi gurunya. Bahkan karena mendapatkan informasi itu kemudian dia mulai dari mana? Dia kan orang mana? Salman Al-Farisi. Orang mana? Orang Persia, orang Iran berarti kan. Agak jauh gitu loh. Ya walaupun kalau di sana dekat. Kalau di Indonesia ini antara Aceh dan Papua aja jauh ya kan. Kalau di sana kan ya agak dekat gitu.
Tapi pada zaman dulu dengan suasana alam yang demikian panasnya itu luar biasa. Dia dari Iran kemudian pindah ke Mosul, kemudian sampai ke Romawi kalau nggak salah itu. Kemudian dia mendapatkan informasi bahwa ini adalah saat Rasul yang terakhir itu akan diutus. Langsung dicari coba kisah tentang Salman Al-Farisi masuk Islam itu. Nah kemudian dia berusaha untuk bertemu dengan Rasul yang terakhir itu, karena diinformasikan bahwa Rasul yang terakhir itu akan diusir oleh kaumnya. Dia akan berpindah dari tempat dia dilahirkan ke sebuah daerah di antara dua lembah. Ini detail sekali ya. Nah kemudian dia berusaha untuk menuju ke Yathrib, karena tempat di antara dua lembah itu isyaratnya ya Yathrib itu. Nah dalam keadaan dia menjadi seorang budak, sampai ketika dia di Yathrib, dia menjadi budak itu mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengaku nabi, dia berpindah dari Makkah ke Yathrib. Nah gitu ya. Dia kaget dan kemudian bertanya pada bosnya, siapa tadi gitu. Dimarahi dia, kamu ini budak kok nanya-nanya urusan bos gitu kira-kira ya. Tapi kemudian dia mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengaku nabi yang diusir oleh kaumnya dan berpindah dari tempat tinggalnya ke Yathrib itu. Maka kemudian dia mengecek ya. Di antara ciri yang dia dapatkan adalah, yang dia ketahui adalah Rasul yang terakhir itu makan hadiah, tidak memakan sedekah. Maka dia membawa kurma, disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini saya bawa kurma. Nah, kemudian diambil oleh Rasulullah, tidak dimakan, langsung dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian besoknya lagi, ini indikator, satu indikator sudah terbukti nih. Kemudian dia membawa kurma lagi, disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini kurma saya berikan kepadamu sebagai hadiah. Nah, ini kalian mesti tahu perbedaan antara hadiah dengan sedekah. Sedekah itu adalah, nih kalau didefinisikan, coba langsung cari gitu. Perbedaan antara sedekah dengan hadiah. Ya, kayak gini kan harus tahu. Kalau enggak tahu ya apa bedanya antara sedekah dengan hadiah. Ya. Sedekah itu diberikan oleh orang yang lebih mulia kepada orang yang lebih rendah. Kalau hadiah sebagai penghormatan orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Atau kalau berdasarkan niat, pokoknya intinya bukan sedekah. Kalau kalian kepada saya, junior kepada saya, murid kepada saya, itu jangan sekali-sekali kalian mengatakan ini saya bawa kurma sebagai sedekah dari saya, oh saya marahi kalian ya, gitu loh kira-kira ya. Tapi kalau datang kepada saya, memangnya saya ini orang yang fakir miskin apa gimana kok butuh sedekah itu? Tidak gitu. Nah kalian harus mengatakan bahwa ini hadiah dari saya, itu sebagai wujud penghormatan. Nah itu bedanya. Nah Rasulullah nggak mau, makanya ahlul baitnya kan nggak boleh tuh. Hasan dan Husain ketika makan, pernah itu Hasan atau Husain itu makan kurma dari sedekah itu, dia nggak mau makan gitu. Atau bukan nggak mau, sudah masuk dalam mulutnya kemudian diginiin oleh Rasulullah, gitu. Kenapa? Keluarga kita itu nggak boleh makan sedekah, gitu ya. Nah Nabi Muhammad juga begitu. Kalau nggak salah ini ada cerita, coba nanti dicek hadisnya. Rasulullah pulang, di kamarnya itu ada kurma, ada sebutir kurma. Nah kemudian Rasulullah nggak memakannya. Kenapa? Ini kurma sedekah atau kurma hadiah gitu. Kalau kurma sedekah ya Rasulullah nggak akan makan. Nah tadi itu kembali lagi ke Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sudah mendapatkan informasi itu dan kemudian berusaha untuk mengkonfirmasi apakah orang yang berpindah ini, Muhammad ini adalah betul-betul Rasul yang terakhir. Nah gitu. Singkat kata kemudian dia menemukan bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Maka kemudian dia beriman. Nah kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, teman-teman saya itu gimana tadi? Yang mereka sholat, mereka puasa, mereka percaya kepada engkau akan diutus sebagai Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Salman, teman-temanmu itu termasuk ahli neraka gitu. Wah kan sedih itu kan, karena teman-temannya itu memiliki iman yang sama,
Karena guru-gurunya itu kan, guru-guru Salman itu yang jahat kan cuma satu. Ya, pendeta yang pertama yang dia temui itu, yang dikiranya seorang yang asketik, seorang yang zahid, ternyata dia adalah pengumpul harta. Gitu. Yang lain adalah pendeta-pendeta yang baik, pendeta-pendeta yang tadi itu, yang mengimani Rasulullah. Nah, ini kok dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni neraka, gitu. Dalam konteks ini, karena belum dapat wahyu, ya, Rasulullah menyatakan sesuatu yang tidak senyatanya, gitu. Ya, kemudian langsung turun. Tapi ini bukan salah namanya, ya. Karena belum dapat wahyu. Nah, ini kemudian dipandu oleh wahyu. Kemudian turunlah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang beriman itu yang bagaimana? Yang sudah ini mengikuti Rasulullah ini loh, ya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa di antara mereka itu, man amana billahi, ya, barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak merasa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati, gitu. Nah, cara memahaminya gimana? Ini memang juga kalau dibaca secara tekstual itu, ya tadi itu menimbulkan kekeliruan. Tapi kalau dibaca dengan asbabun nuzulnya, kita akan tahu yang dimaksudkan orang-orang tadi itu adalah orang-orang di masa lalu tadi itu. Agamanya apapun. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu di masa lalu ada orang-orang yang memang sudah beriman kepada Rasulullah, gitu. Walaupun setelah Rasulullah diutus kemudian ada sebagian mereka yang tidak mengimani Rasulullah. Yang sering kita bahas kan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, di juz 2 halaman 2, ya. Alladzina, orang-orang yang atainahumul kitaba, kami berikan kepada mereka alkitab, ya'rifunahu, mengenali dia, mengenali Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, tetapi sebagian di antara mereka layak tumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran itu tadi itu, bahwa mereka sudah mengenali kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Nah, ini orang-orang yang kemudian masuk neraka kalau ini, ya. Kenapa? Mereka sudah kenal kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka tidak mau menerimanya. Nah, itu masalah. Nah, orang-orang yang di masa lalu itu yang beriman itu masuk surga, gitu. Berarti imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pakai asbabun nuzul. Nah, tetapi saya ingin mengajak ini, tidak hanya asbabun nuzul yang kita perlukan untuk memahami ayat ini. Karena nggak cukup, ya masih kurang lah, ya. Apa? Analognya mana? Interkoneksinya mana? Gitu. Interkoneksi dengan ayat mana? Punya interkoneksi dengan ayat mana? Untuk membangun sebuah analog. Itu loh, coba lihat halaman pertama, juz 2. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Itu persoalan apa itu? Persoalan kiblat kan? Ya. Nah, persoalan kiblat itu tadinya bagaimana? Tadinya Nabi Muhammad ketika di Makkah berkiblat ke Baitullah, ke Ka'bah ketika di Makkah. Ketika ke Madinah, Nabi Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis, gitu. Nah, kemudian di tengah perjalanan ini
Rasulullah diminta kembali berpindah kiblat ke Ka'bah lagi nih. Tadi itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang sebelumnya sudah berkiblat ke mana? Ke Baitul Maqdis kemudian meninggal dunia. Misalnya nih, Rasulullah datang ke Madinah, ada orang baru masuk Islam. Berarti kiblatnya kemana? Kiblatnya berarti ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya. Nah, sebelum diperintahkan untuk berkiblat ke Ka'bah, dia sudah mati. Nah, ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Lalu bagaimana iman mereka itu di mana gitu? Nah, jawabannya ada di ayat sebelumnya itu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Gitu. Ya, pindah-pindah kayak gitu itu enggak gampang gitu, ya, kecuali orang-orang yang memang taat kepada Allah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menegaskan di sini, orang-orang yang mati padahal kiblat mereka masih ke Baitul Maqdis, belum berpindah ke Ka'bah, itu disebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Walaupun mereka tidak pernah berkiblat ke Ka'bah, tetapi iman mereka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk golongan seperti tadi itu, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berarti yang kita perlukan untuk memahami ayat ini tidak hanya asbabun nuzul agar lebih kuat. Yang pertama adalah asbabun nuzul, yang kedua analogi yang kita dapatkan dari ayat lain yang berkasus mirip. Paham ini? Nah, makanya ini perlu kalian betul-betul menguasai Al-Quran, tidak hanya satu ayat kemudian ditarik kesimpulannya gitu. Apalagi misalnya ayat-ayat yang mirip dengan ini, yang waktu SMA dulu juga dijadikan sebagai ayat toleransi misalnya. Mana itu? Waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suratituha. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 29. Waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jangan lupa nih, jangan dipotong. Ayat selanjutnya adalah apa? Lanjutannya adalah inna a'tadna lidzalimina naron. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suratiquha. Jangan lupa itu. Nah, ini kalau dipotong aja artinya cuma begini, waqulil haqqu mir rabbikum. Waqul, dan katakanlah Muhammad, al haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, ya. Maka barang siapa ingin beriman, maka berimanlah dia. Barang siapa ingin, ya silakan beriman. Faman syaa'a wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang menginginkan, dia silakan dia kafir. Ini nyuruh atau bagaimana? Nyuruh atau apa? Melulu, ya. Ngelulu, bukan melulu. Kalau melulu bahasa Indonesia nanti jadi repot lagi. Ngelulu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya seperti ini loh. Kalau misalnya nih kalian punya anak kalian itu minta apa? Minta uang, ya kan? Kemudian habis itu minta apa? Minta motor misalnya. Habis itu minta uang lagi. Habis itu minta mobil misalnya. Kalau kalian orang kaya, ya kan? Kemudian kalian bilang pada anak, udahlah ambil semua sana, gitu. Itu menyuruh ngambil atau kita marah sama dia? Marah itu. Makanya yang diperlukan untuk memahami ayat ini apa? Balaghah. Oh gitu. Jadi nggak sembarangan. Maka kalau ada orang mengatakan memahami Al-Quran itu cukup dengan terjemahan, ya dia nggak ngerti, ya. Makanya ini kader-kader kalian ini, kader-kader HMI ini mesti setelah LK1, LK2, terutama LK1 itu follow up trainingnya itu pemahaman Al-Quran yang paling penting. Karena kalau tidak memahami Al-Quran sebagai sebuah
apa namanya, sebuah kalimat biasa, dianggapnya itu adalah kalimat-kalimat seperti kalimat yang ada di dalam skripsi kalian. Tidak. Al-Quran itu adalah bacaan yang kalimat-kalimatnya itu banyak berupa ungkapan. Ungkapan itu berarti maknanya itu tidak melulu seperti apa adanya itu. Ya seperti ini nih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kenapa? Karena sudah didakwai luar biasa kok nggak mau iman juga. Maka kemudian dikatakan kebenaran itu sudah jelas gitu. Datang dari Tuhanmu, sudah jelas. Maka udahlah, terserah kamu mau milih beriman atau mau milih kafir, terserah. Tetapi lanjutannya itu inna a'tadna lizolimina naron. Inna sesungguhnya kami iku a'tadna menyiapkan sapa kami lizolimina bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini berarti diartikan apa ini zalim? Zalim ini adalah kalau ini lebih spesifik kan, lizolimina, bukan lizolimina tapi lizolimina. Kalau ini lebih spesifiknya siapa ini? Orang-orang yang bukan kafir ini, bukan kafir sekedar kafir. Kalau kafir kan di state. Ini lidzolimina lil musyrikina berarti. Seperti ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Zalim di situ kata Rasulullah itu seperti zalim yang ada di surat Luqman, pernah saya jelaskan kan? Inna syirka la dzulmun alim. Berarti lidzolimina di sini adalah orang-orang yang musyrik. Lidzolimina lil musyrikina naron, api neraka. Ahata bihim suradiquha. Artinya ahata apa? Meliputi bihim kepada mereka. Apa yang meliputi suradiquha? Gejolaknya itu jahanam, neraka yang bergejolak itu. Neraka yang bergejolak itu meliputi mereka. Mereka ada di dalamnya. Nah itu berarti kan ancaman. Apakah berani kemudian mereka ini mau kafir? Kalau nalarnya benar, maka ya tidak gitu. Maka ayat ini harus dipahami dengan pemahaman balaghah yang benar, tidak hanya sekedar ungkapan biasa. Balaghah itu kira-kira begini. Balaghah itu lo memahami ayat ini loh. I'lamu atau ada beberapa ini di dalam Al-Quran itu bahwa dunia itu, kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Mana coba? Mana ayatnya? Mana? Ayatnya bagaimana? Al-Hadid ayat 20. Mana lagi? Tidak hanya satu itu. Tidak hanya satu, tapi ada banyak. Coba, tidak hanya Al-Hadid, tetapi ada juga misalnya di surat Al-Ankabut misalnya. Itu yang paling lengkap di situ itu. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Mana lagi? Surat Al-An'am ayat berapa? Naila. Al-An'am ayat berapa? 32. Tadi itu Al-Hadid ayat berapa tadi? 20. Mana lagi? Muhammad ayat 36. Hanya satu. Ini adalah ungkapan. Nah, coba lihat yang surat Al-Ankabut ya. Wa ma hadhil hayatud dunya. Saya pernah ditanya ini dan saya menjawab dengan salah gitu. Kemudian saya mencari, ini maksudnya apa ayat ini ya. Wa ma hadhil hayatud dunya. Dulu. Makanya kita harus sering merenung. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah utawi kehidupan ad-dunya yang rendah. Ad-dunya itu yang lebih rendah artinya dari kata dana ad-dunya, dana dunya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan illa lahun wala'ib, kecuali iku hanyalah senda gurau wala'ibun dan permainan. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya rumah akhirat itu adalah
kehidupan yang sesungguhnya. Jika mereka mengetahui laukanu ya'lamun, gimana memahaminya? Coba. Wong kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendagurau dan permainan. Saya ditanya, Pak Nasi, maksudnya gimana? Kehidupan kok sendagurau dan permainan? Saya dulu jawab begini. Ini salah ya, tapi ini salah. Waktu masih mahasiswa dulu ya. Seperti main bola gitu. Karena dia argumentasinya begini. Ada hadis kan yang mengatakan ad-dunya masro'atul akhirat. Dunia ini adalah ladang akhirat. Maka dunia ini ya serius dong, mestinya bukan sendagurau. Tapi kok kemudian dianggap sebagai sendagurau di dalam Al-Quran? Kontradiktif dong kalau begitu ya. So akal kan pertanyaannya. Wah iya juga ya. Tapi kan saya harus cari analog waktu itu ya. Kemudian saya dapat analognya adalah bermain sepak bola. Ya justru karena itu, karena disebut sebagai permainan ini, maka kita harus bermain dengan serius gitu. Mana ada orang bermain bola nggak serius gitu. Kayaknya masuk akal ya kan? Sepertinya masuk akal. Kalau ada orang main bola nggak serius, itu ya seperti tim kesebelasan Belanda dulu itu. Kalau nggak salah itu ada pemain namanya Escobar. Nanti kalian cari itu Escobar itu melakukan apa? Gol bunuh diri ya. Ditembak itu oleh para penjudi. Kenapa? Ya membuat mereka kalah. Tadinya diperkirakan menang, ternyata kalah gitu. Ini permainan sepak bola. Permainan sepak bola aja nggak boleh main-main gitu. Nah ini berarti harus serius itu. Tapi kan ini ada lahun, walaib gitu. Lahun itu sendagurau. Nah gimana itu maksudnya? Tapi yang lahun ini saya sedang mencari contohnya. Kalau yang laib saya sudah menemukan, karena saya melihat anak-anak saya ketika kecil, hikmah itu ketika masih kecil, ketika umur 2 tahun, 3 tahun, itu punya mainan. Mainannya apa? Ya punya mobil-mobilan, ya. Kemudian waktu itu kan saya foto, saya video, kemudian saya share kan. Nah, anak-anak saya itu berebut mainan. Mereka bermain. Kemudian mereka berebut mobil-mobilan. Mobil-mobilan mobil beneran apa enggak? Enggak mobil beneran kan? Kalau kalian milih mana? Dikasih mobil-mobilan dengan dikasih mobil beneran? Milih mobil beneran. Coba dari sini mulai menangkap yang saya maksudkan. Tapi anak-anak kalau dikasih mobil-mobilan dengan dikasih mobil, milih mana? Milih mobil-mobilan, loh gitu masalahnya. Inilah yang kemudian jadi ungkapan bahwa dunia ini adalah sendagurau dan permainan aja gitu. Seperti anak kecil yang keliru dalam menilai. Banyak manusia yang keliru di dalam menilai bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang senyatanya di dunia ini ya. Dunia ini, ya, kehidupan di dunia ini ibaratnya hanya permainan tadi itu. Hokma lagi main, adiknya datang, direbut, ini punyaku gitu kan. Dia bilang, enggak ini punyaku gitu. Padahal hanya mainan aja. Tadi misalnya kemudian saya datang, udah itu kasih mobil ibu aja, atau milih deh mobil ibu atau mobil abah misalnya. Kira-kira mau apa enggak? Enggak akan mau gitu, karena mereka butuhnya adalah main-main saja. Artinya apa? Manusia ini yang tidak benar cara berpikirnya, ya seperti anak kecil yang belum benar cara berpikirnya. Berarti dunia ini adalah permainan gitu. Gambarannya begitu. Berarti cara memahami ayat tadi itu juga sama. Tidak cukup hanya dipahami secara literal saja, tetapi harus digunakan ilmu yang namanya balaghah. Nah, ini di sini letak pentingnya ma'ani, badi, bayan, itu penting. Nah, dalam konteks sekarang ya, kalian harus belajar. Yang namanya instruktur ini ya harus belajar. Belajar sendiri ya. Kalau dulu semuanya mengandalkan guru, maka belajarnya lama. Tetapi kalau sekarang, ya guru penting untuk memberikan panduan, memberikan motivasi, memberikan panduan. Kalau kalian nggak ngerti, misalnya ini kok saya belajar ini lama, misalnya kalian tanya. Misalnya saya juga belajar terus ya. Kalau saya menemukan sebuah persoalan yang saya tidak mampu untuk menjawabnya sendiri, misalnya saya cari siapa ahli di bidang ini misalnya. Ahli di bidang syair misalnya, saya tanya. Ketika saya mau menyusun syair saya yang saya gunakan sebagai panduan
apa namanya akidah di Monas Institute saya bentuk sebagai syair itu, kalian udah dapat belum? Yang berbentuk syair itu dapat? Udah pernah lihat? Nah itu saya bertanya dulu, bertanya pada teman saya yang doktornya adalah doktor sastra Arab misalnya. Ternyata saya tanya dia, wah bukan bidang gue tuh, ada profesor yang bidangnya itu. Nah saya cari lagi, coba minta nomor HP-nya, saya tanya gitu. Jadi sekarang itu mudah sekali belajar. Ya, sebagai instruktur yang sudah punya kesadaran begini ini harus rajin belajar. Nah kemudian ngajari tadi anak-anak yang baru lulus LK1 tadi, agar mereka tidak asal-asalan dalam menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran itu memang nggak mudah gitu ya. Nah tadi itu harus ada prosesnya, ilmu alatnya harus dikuasai, tidak hanya nahwu shorof, tetapi juga tadi asbabun nuzul, balaghah, apa lagi? Dan lain-lain, banyak sekali yang harus kalian kuasai, nasikh dan mansukh ya. Nah itu harus belajar ulumul Quran. Nah kalau apa adanya begitu ya, tadi itu banyak yang salah. Nah jawaban saya untuk sementara begitu ya.